Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Destria Pitaloka. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan materi di part 1 sebelumnya. Jadi untuk part kali ini kita akan membahas tentang penyederhanaan bentuk eksponen. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa jika kamu suka, silahkan tekan tombol like-nya. Jika kamu rasa ini bermanfaat, share di media sosial kalian. Oke, jangan lupa channel ini di subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Langsung saja kita masuk ke materi. Oke, kita lanjut ke tujuan yang kedua, yaitu penyederhanaan bentuk eksponen. Nah, coba diingat kembali, eksponen ini bukanlah materi yang baru. Ini sama seperti materi di kelas 9 SMP. Ini sudah ada, jadi ada yang disebut dengan sifat-sifat eksponen. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu pengertian bilangan berpangkat positif. Jadi kalau A berpangkat N, maka A-nya itu akan diperkalikan sebanyak N kali. Oke, A disebut sebagai bilangan pokok atau basis, jadi jangan heran ya kalau saya menyatakan A yang ini adalah disebut sebagai basis, sedangkan N yang ini disebut sebagai eksponen atau pangkat. Oke, jadi perpangkatan itu adalah perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Nah, ini yang perlu kamu ingat pertama. Kemudian yang kedua, sifat bilangan berpangkat. Jika ada A, B, dan itu merupakan elemen bilangan real itu adalah bilangan yang lebih luas ya. Bilangan asli, cacah, bilangan desimal, pecahan, itu masuk dalam bilangan real. M dan N adalah bilangan positif, maka berlaku sifat sebagai berikut. Misalkan A pangkat M, yang pertama, sifat yang pertama kita bahas dulu. Yang pertama adalah kalau dua buah bilangan basisnya sama, diperkalikan, maka pangkatnya itu dijumlah. Nah, untuk pembagian, sifat yang kedua. Pembagian, ini adalah pembagian, basisnya sama-sama A. Pangkatnya itu dikurang. Ingat ya, kalau dikali maka pangkat ditambah. Sedangkan kalau dibagi maka pangkat itu dikurang. Tapi dengan catatan wajib basisnya dulu sama. Kalau tidak sama gimana? Disamakan dulu. Kalau tidak bisa disamakan, maka jangan dilakukan sifat ini. Oke? Next. A berpangkat M atau ada suatu bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Maka basis tetap, pangkatnya itu diperkalikan. Oke, jadi ini Ibu tidak bahas terlalu dalam ya. Coba dipelajari kembali dulu untuk materi SMP-mu. Oke, yang selanjutnya. Ada dua buah bilangan diperkalikan, yaitu A kali B. Ini dipangkatkan M. Maka masing-masing bilangan itu dipangkatkan M. Berarti menjadi A pangkat M. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Ibu, bagaimana kalau misalkan ada C lagi? Oh, berarti kalau A, B, C berpangkat M. Oke, jadi kalau ada A, B, C berpangkat M, maka nanti dia hasilnya adalah A pangkat M kali B pangkat M kali C pangkat M, atau seberapa banyak pun di situ dia bisa. Oke. Next, yang berikutnya, ada dua buah bilangan yang dibagi atau pecahan ya, A per B berpangkat M, maka masing-masing juga dipangkatkan, A pangkat M, B juga pangkat M, dan dia tetap dalam bentuk pembagian. Oke. Ada bilangan dengan catatan bilangan A yang ini itu bukanlah bilangan 0. Oke. Dipangkatkan 0, atau dengan kata lain semua bilangan kecuali 0 kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Ya. Ada bilangan berpangkat A pangkat negatif M. Oke. Kalau dia negatif maka arahnya menjadi pecahan, menjadi 1 per A pangkat M. Jadi pangkatnya ini menjadi pangkat positif. Misalkan kayak gini. Saya berikan kalian misalkan
3 pangkat negatif 2. Itu sama dengan berapa? Oh, ini pangkatnya negatif, berarti arahnya menjadi pecahan. Jadi 1 per pangkatnya berubah menjadi pangkat positif, menjadi 3 pangkat 2, bukan lagi min 2. Berarti 1 per berapa? 1 per 3 pangkat 2, berarti artinya 3 kali 3, berarti 1 per 9. Gitu. Ya, kalau yang ini tadi, misalkan kamu dapat 15 kalau pangkat 0 berapa? Oh, 15 pangkat 0 adalah 1. Oke. 8 pangkat 0 juga 1. Oke. Tapi kalau 0 pangkat 0 itu lain ya. Ini tidak sama dengan 1. Oke. Next. Selain itu, untuk kasus yang ini lagi, misalkan kamu diberikan katakanlah 5 berpangkat min 3, berarti ini sama dengan 1 ya. Jadi kalau pangkatnya negatif, arahnya adalah ke pecahan. 1 per 5 pangkatnya tidak lagi negatif, melainkan menjadi pangkat positif 3. Sama dengan 1 per 5 pangkat 3 adalah 5 kali 5, 25. 25 kali 5 adalah 125. Oke, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kasusnya kalau misalkan pangkatnya adalah pangkat pecahan? Ya, macam seperti ini. Kalau dia pangkat pecahan, maka arahnya adalah ke bentuk akar. Ibu ulangi, kalau dia pangkat negatif, arahnya ke pecahan. Kalau pangkat pecahan, arahnya adalah ke bentuk akar. Berarti dia menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Atau lebih mudahnya, M-nya ini ke dalam nih. Nah, ke dalam akar, sedangkan yang N-nya ini keluar. Oke? Contoh misalkan Ibu buat di sini adalah 9 berpangkat 3 per 2. Nah, ini bagaimana kalau dinyatakan dalam bentuk perubahannya? Berarti ini sama dengan 9 itu berada di dalam. Oke? 9 ini di dalam. Oke? 3 ini di dalam, tapi sebagai pangkat. 9 pangkat 2, ini 2. Nah, 2. Tapi ingat, akar pangkat 2 itu tidak pernah dituliskan seperti ini. Dia selalu menjadi langsung hilang saja. Oke? Akar 9 pangkat 3 saja. Oke? Jadi kalau misalkan kamu dapat akar misalkan 4 pangkat 1 per 2. Nah, ini artinya adalah akar, kalau kita nyatakan 4, yang di atas ini jadikan pangkat 1, 2-nya ini taruh di luar. Nah, 4 pangkat 1 itu adalah 4. Ini akar tetap. Akar pangkat 2 itu tidak pernah dituliskan. Jadi tulis akar 4 saja. Akar 4 berapa hasilnya? Ini bisa disederhanakan. Jadi akar 4 itu adalah 2. Oke? Sekarang kita lihat. Contoh misalkan, tentukan hasil dari 4 pangkat 2 yang berpangkat 3 dikalikan 16 dibagi dengan 8 pangkat 2 kali 2 pangkat 5. Nah, kita lihat di sini. Kalau mau menyederhanakan bentuk yang ini ya, bentuk soal ini, kamu harus samakan dulu bilangan-bilangannya. Oke? Jadi, bilangan-bilangan yang ini 4 pangkat 4, 16, 8 itu bisa disederhanakan menjadi 2 berpangkat berapa. Jadi ini basis 4, 16, dan 8 diubah dulu ke dalam basis 2. Diperolehlah 4 itu bisa dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat 2. 16 itu bisa dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat 4. 8 itu bisa dibentuk dalam bentuk 2 pangkat 3. Oke? Sehingga, nah, yang ini tadi, 4 pangkat 2. 4 ini terubah menjadi 2 pangkat 2. Pangkat yang ini pindah ya, sama. Ini ditulis kembali 2-nya.
Ini juga pangkat 3-nya tetap dikali. Kenapa ini jadi 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 ini adalah perubahan dari 16. Jadi 2 pangkat 4. Oke. 8. 8 itu bisa menjadi basis 2, yaitu 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 yang berpangkat lagi 2. Dikali 2 pangkat 5. Oke. Nah, di sini ada yang mengatakan sifat 3. Kamu bisa ingat kembali sifat ketiga, atau kalau kamu bingung, Ibu tuliskan yang dimana sifat yang ketiga itu adalah kalau kamu dapat suatu bilangan A, bilangan berpangkat, kemudian yang dipangkatkan lagi, maka ingat pangkatnya diapakan? Ya benar, pangkatnya adalah diperkalikan, M kali dengan N. Jadi ini kalau kamu dapat 2 pangkat 2 berpangkat lagi 2, kemudian pangkat lagi 3. Ini berlaku ya. Ini adalah bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, kemudian dipangkatkan lagi. Berarti ini pangkatnya cukup diperkalikan. 2 pangkat 2 dikali 2. 2 kali 2 kali juga 3. Dikali 3. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 12. Oke, jadi ini. Berarti 2 pangkat 4 tetap, ini menjadi 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 5. Oke. Nah, selanjutnya, nih, 2 pangkat 12 kali 2 pangkat 4. Ini adalah bilangan yang basisnya sama, kemudian dia diperkalikan. Berarti pangkatnya diapakan? Ya, benar, dijumlah. Itu sifat kedua. Jadi ada sebuah bilangan A pangkat M dikali dengan A pangkat, A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Dua buah bilangan basisnya sama, kemudian berpangkat, maka pangkatnya dijumlah. Kalau dia diperkalikan, tapi dengan catatan harus basis atau bilangan pokoknya sama. Nah, sama halnya dengan ini, 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 5 menjadi 2 pangkat 11. Oke? Nah, ini menjadi 2 pangkat 5. Nah, ini 2 pangkat 5, tahu dari mana? Ingat lagi sifat. Kalau kamu dapat pembagian ya, A pangkat N per A pangkat N atau pembagian. Oke? Basisnya sudah sama. Dalam hal ini sama-sama 2. Maka pangkatnya, kalau dia dibagi itu dikurang pangkatnya menjadi A pangkat M kurang N. Oke? Jadi ini 5 ini didapat dari mana? Dari pengurangan ini. Dari 16 yang dikurangi dengan 11. Oke, 2 pangkat 5 itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Jadilah 32. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu masih sama, yaitu menyederhanakan 6 kali 10 pangkat min 7 kali 1 juta dibagi dengan 100 berpangkat negatif 4. Nah, inilah notasi ilmiahmu berfungsi. Jadi 6 kali 10 pangkat min 7 ini adalah bentuk notasi ilmiah. Supaya mudah, maka 1 juta ini ubahlah dulu dia menjadi bentuk notasi ilmiah. Begitupun juga dengan 100, supaya mempermudah kamu dalam penyelesaian. Jangan kamu kali, itu malah susah jadinya. Oke. Next. Kita lihat di sini 1 juta itu bisa dinyatakan dalam bentuk eksponen menjadi 10 pangkat 6. Benar ya? Kenapa? Karena ini nolnya ada 6. Berarti kalau misalkan kamu dapat, katakanlah itu 10, 10 itu adalah 10 pangkat 1. 100 berarti itu adalah 10 pangkat 2. Pangkat di sini adalah sebanyak nolnya. Jadi kalau misalkan dia 10.000 katakanlah, berarti ini nolnya ada berapa? Ada 4, berarti 10 pangkat 4. Seperti itu. Kita lihat di sini. Oke, berarti 1 juta berubah menjadi 10 pangkat 6, 100 berubah menjadi 10 pangkat 2, tidak ada masalah. Oke, yang ini. 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 6. 6 ini abaikan dulu dia, boleh.
Karena ini ada perkalian, itu boleh sama ya, karena sama-sama kuat. Karena dengan basis yang sama, kalau basis yang sama, ingat kembali sifat yang pertama, kalau kamu dapat dua buah bilangan A pangkat M kali dengan A pangkat N itu diperkalikan, maka pangkatnya itu haruslah dijumlah. Dengan catatan basisnya sama. Ini kan sudah sama-sama 10. Oke? Jadi ini pangkatnya dijumlah. Untuk yang ini adalah sifat ketiga, maka pangkatnya diperkalikan. Sama ya? Nah, negatif 7 tambah 6, itu hasilnya negatif 1. 10 pangkat negatif 1, 2 kali negatif 8 itu adalah negatif. 2 kali negatif 4 itu adalah negatif 8. Oke, kenapa diberi tanda biru? Nah, ini biasa anak-anak masih sering keliru untuk penjumlahan antara negatif dengan positif. Oke, kita lihat di sini. Sebentar saya uraikan untuk yang itu ya. Nah, di sini 6 kali 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat negatif 8. Itu sifat kedua. Sifat kedua gimana bunyinya? Bunyinya adalah dua buah bilangan kalau dibagi dengan catatan basisnya sama, maka pangkatnya itu dikurangkan. Berarti A pangkat M kurangi N. Oke, jadi min 1 dikurangi dengan negatif 8. Nah, takarannya gini. Kamu punya negatif 1 dikurang negatif 8. Nah, kalau kamu dapat, ini ada dua tanda ya. Ini dua tanda ya. Nah, ini diperkalikan dulu. Berarti negatif kali negatif itu jadi positif. Berarti negatif 1 tambah 8 itu sama dengan 7. Atau mungkin masih sulit. Misalkan kita sepakati negatif itu adalah utang ya. Di sini berarti utang 1, kamu bayar, positif itu bayar 8. Berarti kembali. Ini kembali. Nah, kembali itu nilainya adalah positif. Ini positif 7. Nah, misalkan lagi, contoh yang lain. 7 dikurang negatif 3. Nah, ini adalah dua tanda yang saling bertemu. Ini diselesaikan dulu. Diperkalikan dulu dia. Negatif kali negatif berarti hasilnya adalah positif. 7 tambah 3 saya pikir tidak ada masalah ya. 7 tambah 3 ya tetap hasilnya 10. Nah, bagaimana kasusnya kalau ini? Negatif 7 tambah 2. Untuk kasus yang ini tidak ada tanda operasi yang bertemu. Sehingga langsung saja negatif itu adalah utang, positif itu adalah bayar. Berarti utang 7, kamu baru bayar 5. Berarti otomatis masih utang ya. Berarti kalau utang nilainya adalah masih negatif. Seperti itu. Selanjutnya, nih 6 ditambah negatif 5. Nah, ini adalah dua tanda yang masih bertemu. Berarti positif kali negatif. Ingat kembali, positif kali negatif hasilnya adalah negatif. 6 kurang 5 adalah 1 ya. Ini juga tidak ada masalah perhitungan yang ini. Nah, jadi kamu ingat, ini adalah dua hal. Jadi kalau misalkan yang sejenis, ini sejenis sesama positif atau sesama negatif, kalau dia diperkalikan, itu hasilnya haruslah positif. Dan kalau dia beda jenis, positif kali negatif kah atau negatif kali positif, maka hasil perkaliannya adalah negatif. Oke. Nah, berarti ini adalah negatif 1 dikurang negatif 8, berarti adalah positif 7. Berarti ini adalah hasil akhirnya, hasil yang lebih sederhana, menjadi 6 kali 10 pangkat 7. Oke, kita lanjut ke soal atau contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada tentukanlah nilai dari A-nya ini dia katakan tidak 0. Kemudian nilai dari negatif 2 pangkat 3 kali sekian. Nah, ini ada basisnya, ada ada basis 2 dan basis 16. Ingat, kalau 16 itu bisa kita ubah menjadi basis 2 berpangkat. Sedangkan 2 ya sudah, tidak bisa sederhana lagi. Oke? Maka yang pertama kita lakukan adalah ubah dulu basis 16 itu ke dalam basis 2.
yang lebih sederhana. Oke, sehingga 16 itu bisa menjadi 2 pangkat 4. Sehingga, ya, ini tetap dituliskan kembali, yang berubah hanyalah 16 menjadi 2 pangkat 4. Ya, A pangkat 4 tetap. Oke, selanjutnya, nah ini ada sifat yang keempat. Sifat yang keempat kan bunyinya gini. Kalau kamu dapat 2 buah bilangan diperkalikan, kemudian dia dipangkatkan, maka hasilnya adalah masing-masing bilangan ini dipangkatkan. Berarti menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Sama halnya dengan ini. Negatif 2A berpangkat 3. Berarti nanti negatif 2 pangkat 3 dikali A pangkat 3. Begitupun dengan ini. 2 pangkat negatif 2 pangkat 3, ini juga demikian. Oke. Nah, ini juga sama. Cuma di sini ada tambahan ya. Ada tambahan sifat sebenarnya, yaitu sifat ketiga kalau nggak salah. Yang dimana kalau kamu dapat A pangkat M, suatu bilangan berpangkat yang kemudian dipangkatkan lagi. Berarti hasilnya adalah pangkatnya diperkalikan. M kali N. Jadi kalau misalkan kamu dapat 3 berpangkat 2, kemudian dia berpangkat lagi 1/5. Berarti ini hasilnya adalah 3. Nah, 2 pangkatnya dikalikan. Nah, pembilang kali pembilang berarti 3, 2 kali 1 berarti 2 per, ini kan 2 ini bisa nyatakan jadi 2/1. 1 kali 5 adalah 5. 3 pangkat 2/5. Jadi sama halnya dengan ini. 2 pangkat 4 dipangkatkan dulu 1/3. Oke, jadi kasusnya yang ini 2 pangkat 4 ini berpangkat dulu 1/3, pangkat masing-masing, dikali A pangkat 4 berpangkat lagi dia 1/3. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 4/3 dikali A pangkat 4/3. Jadi sama hasilnya dengan ini. Selanjutnya, kita lihat. Oke, ini saya hapus ya. Oh, nggak usah. Masih kelihatan ya, supaya nanti bisa kamu lihat kembali. Nah, kenapa dia berubah negatif 2 pangkat 3 itu menjadi negatif 2 yang berpangkat 3? Kok tiba-tiba hilang kurungnya? Nah, ini takarannya di sini. Negatif 2 pangkat 3 itu kan artinya sama saja negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, atau sebanyak 3 kali diperkalikan. Berarti negatif 2 kali negatif 2 itu hasilnya 4. 4 kali negatif 2 itu adalah negatif 8. Jadi negatif 8 ini itu bisa kamu tuliskan menjadi negatif 2 yang berpangkat 3. Nah, ini bisa kamu tuliskan menjadi, ini kan artinya sama. Negatif 2 pangkat 3 berarti 2, kamu kalikan 2, kalikan 2. Sini juga sama, negatif 8. Sama, jadi tidak ada masalah ya. Jadi ada tanda negatif depannya. 2 pangkat 3 ini, ya, ini saya kedepankan konstanta. Variabel saya kebelakangkan, atau dengan kata lain dikelompokkan saja ya. Nah, karena ini tidak ada yang sejenis lagi, tetap tulis kembali. Ya. Selanjutnya ingat, ini adalah mengalihkan 2 buah bilangan yang basisnya sama, yaitu sama-sama 2 dalam hal ini. Berarti kalau dia diperkalikan, ingat basis sama maka pangkat dijumlah. Berarti 3 pangkat ini ditambah dengan pangkat 3 yang ini ditambah dengan pangkat negatif 2/3. Jadi seperti ini. Kemudian kita lihat, ini 1 kali dia selesaikan. Oh, ada di bawah. Di bawah juga ini adalah bentuknya pecahan. Berarti dia dikurangi dengan yang ini. Ya. Jadi sifat yang dia pakai di sini adalah sifat yang modelnya seperti ini. Kalau ada 2 buah bilangan berpangkat diperkalikan, berarti pangkatnya dijumlah dengan catatan basis sama. Kalau dia A pangkat M bagi dengan A pangkat N, ke A pangkat M kurang N.
Oke, jadi pangkatnya dikurangkan. Oke, setelah dikurangkan, A kali, ini juga A-nya. Kalau ini perkalian di atas, ya ini di atas A-nya ini perkalian, maka 3 ini ditambah dengan ini. Oke, ini ditambah dengan ini. Ada pembagian, ada per, di sini ada per. Nah, ini per berarti artinya kurang, dikurangi dengan 4/3. Oke. Selanjutnya. Nah, ini. Kalau ada yang masih bingung, di sini negatif pecahan dikurang 4/3. Ya, negatif 2/3 dikurang 4/3. Lihat, sebab ini pecahan, penyebutnya sudah sama, maka cukup kamu perhatikan saja dia punya pembilang. Utang 2, utang lagi 4, berarti hasilnya adalah utang 6. Ini tetap, ya jangan dijumlah juga ininya. Oke, begitupun dengan ini, sama. Oke, selanjutnya 6/3 itu lebih bisa disederhanakan supaya kalau ada pecahan yang bisa kamu sederhanakan dulu, sederhanakan dia supaya minim kesalahan, minim terjadi kesalahan. 6/3 berarti 2, 3 kurang 6/3 adalah 2. Berarti hasilnya adalah sisa pangkatnya kita selesaikan. Oke, 3 kurang 2, 1. Oke, negatif 2 pangkat 1. Oke, 2 pangkat 1 di sini adalah 2. A pangkat 1 juga adalah A. Oke. Sip, itulah tadi 3 contoh terkait penyederhanaan bentuk eksponen. Silakan dipelajari, tanyakan jika ada yang masih belum dipahami. Nah, oh maaf, ini masih ada contoh keempat. Oke. Tentukan hasil dari 3P sekian-sekian. Nah, ini sama ya. Sifat nomor 3. Oke. Yang Ibu sempat sampaikan sebelumnya. A, B, K, atau C, kamu pangkatkan dengan M. Ada bilangan yang diperkalikan, kemudian dipangkatkan dia. Berarti masing-masing bilangan dipangkatkan. A pangkat M, B pangkat M, begitupun juga dengan C pangkat M. Jadi ini 3 pangkat min 2, P ini sekian, berlaku juga dengan di bawahnya ya. Oke, semuanya dipangkatkan. Jadi kalau ini, dia pangkatnya yang ini dipakai. Pangkat min 3, masing-masing. Selanjutnya, nah ini sifat yang nomor 3. Ini sifat nomor 3 juga sudah dibahas. Kalau kamu dapat contoh, ini bilangan berpangkat P pangkat min 2, berpangkat lagi min 2. Maka pangkatnya itu diperkalikan, jadi P pangkat 4. Ini menjadi Q pangkat min 6, karena Q pangkat 3 yang berpangkat lagi min 2. Begitupun juga dengan ini. Min 1 kali min 3 menjadi P pangkat 3. Q pangkat min 1 berpangkat lagi min 3, maka pangkatnya itu diperkalikan. Min kali min, hasilnya adalah positif. Oke. Nah, dapatnya seperti ini. Berdasarkan sifat nomor 3, berarti ini kita bisa partisi-partisi ya. Ini yang sejenis. Jadi ini sejenis yang warna merah. Ini juga yang warna biru sejenis, yang sesama sejenis angka 3, sejenis basisnya P, ini juga basisnya Q. Dan ini adalah pembagian. Berarti kalau dia pembagian, berarti dia arahnya adalah pengurangan. Yang bunyinya adalah, kalau kamu dapat A per B, maaf, A pangkat M bagi dengan, maaf. Oke, maksudnya kalau misalkan kamu dapat A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, berarti hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Kalau kamu dapat pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Jadi ini min 2 dikurangi dengan negatif 6. Begitupun dengan P-nya, begitupun dengan Q-nya. Oke, dapat hasilnya. Nih, min kali min berarti dapatnya positif.
berarti min 2 ditambah 6. Utang 2 bayar 6 dapat 4. 4 kurang 3, 1. Negatif. Berarti utang 6. Ini utang 6. Utang lagi 3. Oh, berarti masih berutang dia. Utangnya tambah banyak. Berarti utang 9. Nah, 3 pangkat 4 itu bisa dijawab menjadi 81. P kali 1 itu P. Nah, nih, Q pangkat min 9. Kenapa berubah jadi di bawah? Ingat kembali sifat bilangan berpangkat negatif. Kalau misalkan kamu dapat 5 berpangkat min 1. Ini bisa menjadi 1/5. Jadi pangkatnya positif. Oke? Jadi kalau dia pangkat negatif yang ini, dia pindah ke bawah, pangkatnya positifkan. Contoh lagi, 7 pangkat min 3. Oh, pangkatnya negatif. Kasih pindah dia. Berarti kasih pindah ke bawah, pangkatnya berubah. Ini tetap 1. Oke? Jadinya ini. Atau dengan kata lain, ini awalnya seperti ini sih. Ini kan 81P. Ini masih dikali Q pangkat negatif 9 itu menjadi 1 per Q pangkat 9. Oke, 81P kali 1 itu 81P per Q pangkat 9. Oke. Ya, itu contoh terakhir. Jadi silakan latih dirimu di latihan yang telah Ibu siapkan untuk mempermantap kemampuanmu. Silakan ditanyakan jika ada yang belum dipahami. Sekian, sukses untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.